Dan pemirsa, hari ini sangat istimewa karena kami kedatangan dua orang tamu yang jauh-jauh datang dari Pekanbaru, Riau, yaitu Firdaus MT, Wali Kota Pekanbaru, dan Heri Susanto, Dirut PT Sarana Pembangunan Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak, Pak Wali dan juga Pak Heri Susanto. Ya, sore. Oke, kalau kita bicara soal Pekanbaru, Pak, saya harus mulainya dengan yang ringan-ringan dulu, Pak. Karena apa? Karena Bapak sudah bertamu di sini. Jadi kalau ingat Pekanbaru, ingat Riau, saya ingat bahwa di sana harus membudayakan pantun, syair, dan gurindam. Jadi saya akan mulainya dengan begini ya, Pak ya. Boleh. Ada kelapa dan sayur labu. Labu dimakan, air kelapanya diminum. Ada tamu Wali Kota Pekanbaru. Apa gerangan berkunjung ke iNewsroom? Pak Wali, silakan. Ya, baik. Saya tidak bisa menjawab pakai pantun. Saya ada bocoran nih, Pak. Silakan kalau misalnya mau dibaca ini, Pak. Wow, nah. Nah, gagahnya Tuhan memakai dasi, memang ya. Wah, Pos kita kasih, segagah Pak. sekali ya. Dasi dipakai cocok kehijauan. Pekanbaru hadir sebagai investasi dalam berinovasi dan juga untuk masa depan bangsa yang berkelanjutan. Luar biasa. Itu budaya, Pak. Dan saya harus mulai dari sana karena bagaimanapun kearifan lokal harus dilestarikan. Pak, jauh-jauh ke sini kita bicara soal industri, tapi kita mulai dengan budaya. Pak, soal kawasan industri dan ini dikaitkan dengan budaya, Pak. Seberapa penting kemudian ini kawasan industri Tenayan ini bagi peradaban manusia khususnya di Pekanbaru? Baik, pertama alhamdulillah ya. Kawasan industri Tenayan sebagaimana tadi sudah disampaikan, ini adalah salah satu dari program kawasan strategis di bidang industri. Dan bahkan dari 27 yang ada tadi di dalam RPJMN 2020-2024, 14 di Pulau Sumatera, 2 di Provinsi Riau, dan Tenayan ini juga termasuk yang mempunyai keunggulan, sehingga direncanakan juga oleh pemerintah pusat sebagai rencana aksi di dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid ya di bidang industri kawasan strategis industri baru. Nah, ini tentunya juga keunggulan apa saja yang diperoleh di kawasan industri Tenayan. Pertama, letak geografis yang strategis ya, dan juga kemudian dukungan infrastruktur sehingga ini adanya daya dukung dan juga daya saing untuk kawasan itu sendiri. Pertama, ketersediaan infrastruktur dasar, accessibility, ya kan, juga moda udara, moda darat. Nah, moda darat ini kawasan industri ini sangat mendukung program nasional yaitu aksesibilitas dengan program tol Sumatera. Nah, pemerintah, Bapak Presiden membangun infrastruktur terutama untuk accessibility tadi, tol Sumatera, tol Sulawesi, tol Kalimantan. Diharapkan apa? Diharapkan tumbuh kawasan-kawasan baru untuk menggerakkan ekonomi. Maka bersinergi dengan program pusat dan di daerah, dan bahkan tadi juga kawasan ini juga sudah menjadi strategis nasional. Ini juga sangat mendukung program untuk nasional dalam membangun jalan tol di Sumatera. Artinya ini sangat mendukung untuk tumbuhnya penggerak ekonomi baru di bidang industri. Nah, ini juga akan memberikan multiplier efek ya yang positif kepada pertumbuhan ekonomi nanti di berbagai bidang. Nah, khusus tadi 2 juta ton CPO yang akan diolah di situ menjadi hilirisasi, maka ini tentunya akan pertama akan mampu untuk pengendalian harga, sehingga biasanya kan kalau CPO kita banyak kita jual ekspor keluar, ini salah satu kerugian kita juga lapangan pekerjaan hilang, kemudian juga harga lebih banyak ditentukan oleh buyer di luar. Tetapi dengan downstream, dengan ada hilirisasi dari komoditi yang kita punya, ini value added-nya sangat banyak sekali, terutama adanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, kita tentunya dengan kebutuhan rakyat Indonesia 270 juta
ini juga akan menjadikan pasar yang besar. Artinya ini juga memberikan nilai tambah kepada ekonomi kita sendiri, terutama di tengah pandemi Covid ini. Nanti saya akan lebih dalam mengenai visi dan tujuan yang ditelurkan dari ide dan gagasan oleh Pak Wali Kota, Pak Firdaus. Saya bergeser ke Pak Heri. Pak Heri, sejauh mana progresnya? Ya, sejauh saat ini kawasan industri Tenayan itu kan sudah masuk ke dalam program RPJM. Ya, rencana pembangunan jangka menengah berdasarkan Perpres 18 tahun 2020. Nah, sisi perizinan, seluruh perizinan sudah kita lengkapin, kajian-kajian kita sudah lengkapin. Saat ini juga kondisi tanah juga sudah ready. Memang ada sedikit harus kita selesaikan cut and fill-nya, penambahan tapi pada intinya sekarang kondisi siap bangun untuk lokasi. Nah, sisi infrastruktur, infrastrukturnya yang sedang kita kejar, khususnya infrastruktur pendukung menuju konektivitas menuju pintu tol Pekanbaru Dumai yang merupakan nanti untuk pemasaran kita luar. Nah, ini semua sedang berproses semua. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapak Wali Kota sangat komitmen sekali untuk membangun infrastruktur yang ada dengan kemampuan yang hari ini memang sangat terbatas, tapi memang difokuskan untuk membangun kawasan infrastruktur. Pak Heri, kalau kita terus terang, ini kan mega proyek hitungannya ya, dan ongkosnya tentu tidak sedikit, tidak kecil. Kita pasti akan larinya tetap ke sana. Pendananya dari mana? Ya, ini yang sedang kita kejar. Makanya kita membuka diri, kita mengikuti beberapa event. Salah satunya bersama dengan Pak Wali Kota dan Satker yang lainnya, kita mengikuti market sounding di Guangzhou untuk mencari investor yang dari Cina. Memang untuk membangun sebuah kawasan industri itu kita nggak bisa pungkiri. Untuk membangun sekitar 266 hektar itu kita butuh 1,7 triliun rupiah. Dengan mengandalkan APBD kita nggak ada. Makanya kita hari ini terus bergerak untuk mengundang investor. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa yang sudah mengajukan minat. Memang kondisi pandemi hari ini membuat mereka berpikir ulang lah ya, mempertimbangkan ulang. Mempertimbangkan. Dari mana saja, Pak Heri? Ada dari China. Dari luar ya, dari China. Dari China ada, yang dari lokal pun bekerja sama, sedang berproses bersama dengan BUMN juga ada. BUMN juga suportif. Iya. Saya kembali ke Pak Firdaus. Pak Firdaus, ini sebetulnya ide yang bagus ya. Tadi Anda sudah singgung soal CPO. Saya malah teringat ini kebun sawit kaitannya dengan minyak goreng ini, Pak. Harapan saya kalau misalnya ini dibangun, karena kan salah satu sektor yang diandalkan di sana lah agro. Saya tahu berapa luas lahan di Riau itu untuk urusan kebun sawit, Pak. Kira-kira nanti Pak urusan minyak goreng bisa akan ketemu lah nanti ya Pak ya, nggak akan langka seperti sekarang lah ya gitu ya Pak Firdaus. Benar. Harapan kita pertama tadi dengan saat ini Riau adalah pemilik kebun sawit terluas di Indonesia. Persis. Nah, persis ya, 4 juta hektaran ya. Nah, kemudian ini juga tentunya menjadi andalan bagi kita komoditi, baik untuk ekspor sendiri maupun juga mestinya imbang untuk yang kita kembangkan di dalam negeri. Nah, kalau sekarang kan tidak imbang, ekspornya jauh lebih banyak daripada yang diolah. Nah, oleh sebab itu sementara nanti dari sawit ini banyak hal yang bisa dikembangkan di downstreamnya, misalkan untuk obat-obatan, untuk kosmetik, juga untuk makanan, dan bahkan juga biodiesel, yang menjadi persoalan kita bagaimana kita menyediakan bahan bakar terbarukan ya untuk Indonesia ke depan nanti. Soal multiplier effect. Ya. Ini kan bukan hanya sektor makronya saja. Kita bicara bagaimana masyarakat juga bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari ini semua. Pak Wali Kota, ada jaminan tidak bahwa ketika sektor industri ini akan dibangun di sana, kawasan industri Tenayan akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Pekanbaru khususnya, untuk memastikan juga mereka dapat kue dari proyek strategis yang besar ini? Sudah pasti. Pertama, multiplier effect. Kalau tadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan 155.000 di dalam kawasan, maka di luar kawasan itu kita membutuhkan misalkan untuk sektor jasa, untuk sektor perdagangan, kemudian juga nanti akan diikuti dengan
ekonomi kreatif ya. Dan apalagi itu kita padukan Tenayan bukan hanya sebagai wisata manufaktur, tetapi juga kita jadikan sebagai pusat pemerintahan, kemudian juga pusat industri pariwisata, khususnya pariwisata budaya, pariwisata religi, pariwisata birokrasi, dan juga menjadi CBD dalam mengembangkan bisnis. Kemudian juga secara keseluruhan Tenayan itu kita kembangkan menjadi satu kota baru dengan luasan 10.000 hektar. Jadi bukan hanya kawasan industri saja, tetapi itu adalah sebuah kota terpadu yang kita desain dengan pola kota modern, kota maju. Luar biasa ini. Ya. Proyek ambisius yang andai kata memang terrealisasi sempurna sebagaimana yang direncanakan, saya pikir akan muncul dan lahir pusat bisnis baru. Sumatera, tidak hanya Sumatera, saya pikir Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Tapi kita akan bahas lagi ya Pak Wali Kota dan juga Pak Heri. Kita harus break sejenak. Kami akan kembali di iNewsroom masih dalam perbincangan yang serupa. Tetaplah bersama kami.